Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah habibina sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim bihaqi sayyidina Muhammadin wa bidhatihi wa sirrihi fis samawati wa hawlahal ardi wa ala qadrihi wa biqadriyatihi wa ala awliyaihi sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidup, memberikan kesenangan, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-terusan enggak ada bosan. Allah Subhanahu wa taala al-baqa, yang dikatakan hidup selalu harus diisi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada Qutb Rabbani Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani yang selalu mudah-mudahan ruh beliau hadir dan selalu menjadikan ketenangan keteduhan jiwa-jiwa manusia yang selalu mengharapkan keteduhan aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan syafaat Nabi, selalu mempertahankan iman Islam ihsan kita selama hidup di dunia ini, sehingga saat nanti kita berharap melihat wajah Sultan Aulia, Raja Walinya Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Amin ya rabbal alamin. Bersama Al-Fakir Hormati Ustaz Aji, mudah-mudahan sehat afiat, qabul hajat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Dan antum semua jamaah manahib Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mudah-mudahan diberkahi hidup, sehat afiat, diqabul hajat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk dengan tenang, khusyuk, dikatakan ini kerjaan orang-orang soleh yang mana hidup mereka setelah mati pun mereka ini hidup. Bal ahya inda rabbihim. Dikatakan aulia Allah ini hanya jasadnya saja terlihat zahir mati, tapi pada hakikatnya mereka ini hidup. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mengajarkan kepada Sayyidah Fatimah, kepada ahlul bait Rasul, kepada sahabat Sayyidina Abu Bakar dan semua sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Sehingga terus zaman berzaman, bertambah zaman, ketika 500 Hijriah itu lahir seorang yang sangat munawar, bercahaya, Qutb Rabbani Syekh Abdul Qadir Jailani ketika itu bayi. Tanda-tanda kebesaran orang-orang itu, dengan duduk seperti ini kita akan mengenali orang-orang itu. Masya Allah. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki sesuatu, ma'arada syai'an, enggak ada sesuatu yang bisa menghalangi. Ya, innama amruhu idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Maka dikatakan hati seorang ini lahir. Qutb Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikatakan wali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga terus dikatakan banyak keutamaan beliau radhiyallahu an yang membuat hati-hati manusia di sekeliling Baghdad, di sana di Irak itu menjadi barakah, menjadi rahmat Allah, menjadi ridha Allah, menjadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak hizb, dengan banyak-banyak zikir. Terus yang dikatakan bersambung semua itu kepada beliau, kepada Allah sirrahu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, termasuk oleh Imam Sadzili. Daripada Thariqah Sadiliyah itu dikatakan memang memandang orang yang pernah berhubungan dengan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, waliullah. Sesaat dalam kesufian beliau ini, Syekh Abdul Qadir ini alim, orang yang berilmu luar biasa, banyak karangan kitab
murid Imam Junaid Al-Baghdadi. Itu masya Allah. Dikatakan setiap belajar beliau ini dia naik ke pagar di situ. Dia kalau ngantuk nanti dia akan jatuh. Jadi Syahadul Ghadir terus tidak jatuh begitu. Saking memang dikatakan diriwayatkan daripada zuriyahnya Habib Hamzah Al-Jailani di Pekalongan itu datuknya itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu dari umur 6 tahun udah pamit sama ibunya nyari ilmu begitu. Memang bukan juga manusia biasa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Terus ketika itu dalam masa kesufian beliau Syekh Abdul Qadir ini dia ngerjakan apalah ibadah khusus salat. Terus memang kerjaan wali-wali ini dia salat karena memang ahlu zikir, dikatakan ahlilah ini ahli zikir. Orang yang dekat kepada wali-wali itu ahli zikir. Ya enggak kayak kita kadang zikir waktu zikiran, tasbih waktu tasbihan, salat 5 waktu pas-pasan ya. Tapi beliau memang orang yang sufi ahlu sunnah wal jamaah. 4 madhab apa semua ulama itu memang mewalikan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani kata sallallahu sirruhu. Salat keluar cahaya di hadapan Syekh Abdul Qadir. Dikatakan cahaya itu katakan ana rabbukum, aku Tuhanmu. Syekh Abdul Qadir belum begitu ngurusin lah begitu. Dikatakan cahaya itu sudahlah Syekh Abdul Qadir, kau sudah cukup amalmu, tidak usah kau salat. Begitu itu Syekh Abdul Qadir ngerti ya ini tidak beres ini syaitan, ini iblis. Terus katakan Syekh Abdul Qadir terkutuk engkau. Nah, itu sehingga kita mendekat kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan melalui memandang mereka yang pernah mereka ini duduk seperti ini sehingga mempunyai karamah duduk bareng Nabi Muhammad. Ra'a Rasul yaqadhah, dikatakan Nabi man ra'ani fil manam fasayarani fi yaqadhah. Masya Allah. Apalagi Nabi Muhammad SAW ya, itu wali-wali itu dia bal ahya inda rabbihim hidup masih ada. Diriwayatkan Al-Habib Muhdar bin Abdurrahman As-Sughaf itu bibarkatil Umar Muhdar, dikatakan itu masyhur di Hadramaut sana. Syekh Abdul Qadir di Baghdad ya. Di sana ada Sayyid Ahmad Al-Muhajir ila Allah, itu masyhur di Hadramaut sana. Itu dikatakan paman Syekh Abdul Qadir Ahmad Al-Muhajir Allah ini paman Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu. Itu sudah satu celah lubang di samping makam Sayyid Ahmad Al-Muhajir itu Sayyidina Syekh kalau ziarah ke makam pamannya itu dia berdiri di samping lubang itu, dilihat lubang itu langsung berbicara kepada ruh Sayyid Ahmad Al-Muhajir itu. Dan terus andai kata kita melihat dari celah lubang itu pas dari arah makamnya keluar dari makam itu lurus terus pas Baghdad. Nah, itulah aulia ilah qaddasallahu sirrahu kutirabani Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani waliullah. Banyak diriwayatkan seperti itu. Ada wali-wali mastur, ada wali-wali magam yang hampir-hampir dia ini aktab wali kutub wali Allah mastur. Ini enggak dikenal di dunia ini. Ada wali-wali masyhur yang terkenal. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani ini semua magam wali-wali itu ada di diri Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani waliullah qaddasallahu sirrahu. Dikatakan seperti itu. Apalah segala sesuatu yang dikerjakan bukan manusia, semisal terbang ya burung yang kerjakan terbang itu, manusia nggak bisa terbang, nggak punya sayap, begitu ya. Tapi memang dikatakan ini magamal aulia. Ketika Nabi SAW memang Nabi mengendarai buruk, Nabi Mi'raj itu dengan dia naik buruk. Dikatakan terus Rasulullah naik ke buruk itu ila sidratil muntaha, ke langit ketujuh, dikatakan begitu. Ini magam-magam di diri aulia-aulia ini termasuk karamah, dikatakan di diri Rasulullah SAW ini mukjizat, dikatakan begitu. Ada luar biasa. Sampai pernah diriwayatkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga hadir ketika Rasulullah SAW hendak menaiki raf-raf ketika Isra Mi'raj di sebelum Sidratul Muntaha. Hadir Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berbentuk ruh yang lain zaman 500 Hijriah sebelum Nabi Muhammad, setelah Rasulullah SAW ini wafat ya. Nah, itu dikatakan karamah. Terus nunduk Syekh Abdul Qadir, Rasulullah naik ke pundak Syekh Abdul Qadir, terus Nabi naik
ke Raf-Raf itu buruk spesial yang memang sudah nunggu Nabi dari lama ini buruk. Terus Nabi melewati Sidratul Muntaha ila hadratillah. Jadi Mi'raj ini perjumpaan seorang ya dalam mukjizat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam karamah karena Mi'raj ya. Bukan berarti orang itu wali itu melihat Allah, bukan. Itu dikatakan qadhiyat ya. Dalam Al-Ghirtas juga ada itu, dalam kitab itu malah syirik, tidak boleh, fasik kalau orang menyatakan bertemu dengan Allah. Tapi ini Isra wa Mi'raj begitu. Kalau Isra itu perjalanan Rasulullah, diterangkan di surah Bani Israil, subhanalladzi asra kadza wa kadza ila akhir ayat begitu. Luar biasa. Memang mangam seseorang itu duduk seperti ini, kita duduk dalam kemuliaan, kita berzikir, menyebut Allah Subhanahu wa taala, mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajar malaikat senang. Ya, malaikat enggak akan murung. Membuat murung malaikat ini nyakitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi alhamdulillah kesenangan itu yang kita hidupkan di hati kita supaya kebencian, penyakit dan segala macam perhara itu hilang dari pikiran, dari akal, dari pandangan mata, dari pendengaran. Nikmat yang Allah berikan ini kita harus syukuri terus, bersyukur kepada Allah terus. Untuk kita ini nanti dilihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya, banyak dikatakan syifa daripada karomahan beliau, obat daripada karomahan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waliyullah qaddasallahu sirrahu. Sayyid Al-Habib Mahdhar bin Abdurrahman As-Sagaf itu dikatakan kalau disebut nama Mahdhar bin Abdurrahman As-Sagaf ini 3 kali hadir. Banyak dikatakan Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus ya sama seperti itu. Ya, Syekh Muhyi Pamijahan ya, itu juga sama seperti itu. Banyak dikatakan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Kalimantan sana ya sama seperti itu. Karena kelezatan din agama yang dikatakan di bawah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, yang di malam menjadi terang, di siang menjadi peneduh dari panasnya matahari, dan hujan itu rahmat Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Terus dikatakan hadir Mahdhar bin Abdurrahman As-Sagaf ini punya keutamaan babel karamah seperti itu. Jadi kita mengharapkan karamahnya wali, kita mengharapkan ilmunya alim al-ulama untuk mendapatkan nur hakikah daripada al-ilmu itu, yaitu Al-Quran wa hadats Rasul, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana kita ngerti sesuatu yang manfaat, kita mencari sesuatu yang manfaat. Orang mencari sesuatu yang madarat, yang manfaat enggak manfaat, ya dia akan cari sesuatu yang enggak manfaat. Nah, bagaimana menggerakkan hati itu dengan duduk seperti ini akan menguatkan iman, akan menjalankan hati, diri, mata, pandangan, pendengaran kepada sesuatu yang baik. Nikmat yang Allah berikan ini, terus bagaimana cara kita memandang, melihat dan mengukur dengan kita mempelajari, kita mencari tahu tentang mereka itu wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah katakan ala inna auliyaullahu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi andai kata terus akhir dari kehidupan ini enggak ada awal-awal daripada kesenangan, tapi memang Allah Subhanahu wa taala percontohkan seperti itu. Wallahu mastur, dikatakan ini orang yang enggak kelihatan dunia ini ya, tapi di akhirat ini dikenal. Jadi begitu rugi nanti kalau kita enggak mengenali aulia Allah Subhanahu wa taala. Aduh, Allah majdzub khairul ada, tingkahnya lain, enggak sama seperti orang-orang yang lain ya, orang umumnya. Tapi memang itu wali min auliaillah. Nah, itulah kesenangan kita melihat apa-apa ini, terus kita katakan alhamdulillah Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi Muhammad ini kita merasa senang mendapatkan pahala, hanya sekadar senang mendapatkan pahala. Terus sedekah acara-acara Maulid itu sedekah sedikit barang 10.000 20.000 Allah ganti sebesar Jabal Uhud. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu an, khalifah yang keempat yang mengatakan daripada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah Datuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang mendidik abahnya, yang mendidik uminya ya. Syekh Abdul Qadir ini keponakan Sayyid Ahmad Al-Muhajir ilallah. Gitu. Dari Minal Husain ya, dari nasab Syekh Abdul Qadir itu Minal Hasan.
Itulah yang dikatakan Allah menjadikan sesuatu untuk jadi kepunyaan kita, ya, untuk kita dekat kepada orang-orang itu untuk kebaikan kita. Oh, berarti Allah nggak menginginkan keburukan, dan Allah haramkan dirinya Allah untuk berbuat zalim. Kesenangan itu, kesenangan. Kesusahan apa? Kesusahan ini orang kufur akan nikmat. Gak ngerti Rabiul Awal, gak ngerti Rabiul Akhir, gak ngerti syahr bulan-bulan itu. Kurang bersyukur kepada Allah, gak ngerti apa-apa yang baik, yang disimpan udah urusan-urusan hitam pekat, keburukan yang udah mentok pet-petan. Nah, ini orang udah ibarat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu tadi bisa ngerti begitu. Itu iblis, dia nyamar, mau pura-pura menjadi Tuhan. Ini kerjaan iblis luar biasa. Sedang Syekh Abdul Qadir bukan manusia biasa, raja daripada walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesenangan ini yang bisa lama-lama menghancurkan keburukan. Kebaikan ini yang bisa lama-lama menghancurkan keburukan. Dikatakan iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Jangan dibalik, jangan perbuatan baik diiringi dengan perbuatan buruk. Nggak sayang diri begitu, sayang anak iya, sayang istri iya, sayang orang tua apalagi segala macam, tapi nggak sayang diri, kasihan ya. Ibarat banyak ngurusin apa segala macam ibadah luar biasa, tapi nggak jaga diri, nggak jaga jasad, nggak jaga mata, nggak jaga hati. Huwa minal khasirin. Ini orang yang dapat kerugian. Syekh Abdul Qadir Jilani nggak seperti itu. Syekh Abdul Qadir dia keluar tinggalkan rumahnya untuk membanggakan ibunya. Hampir semua termasuk Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita nih, kita ngelihat orang tua ini dikatakan, apalagi ibu Madrasatul Ula yang pertama memberikan segala macam, bisa ngerti dia mau netek nih, kepengen susu nih karena orang tua begitu. Yang ngajarkan apa segala macam jalan dititah, itu orang tua begitu. Nggak akan hidup jalan tertatih susah berat, ngurusin rezeki kayaknya ada ribet apa segala macam, karena sudah terbiasa ya disuapin orang tua. Itulah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, yang mana dikatakan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, saya balik simtu durar. Ali katakan, andai kata aku masih kecil, aku dijual ibuku ke pasar, aku ridho. Itu seperti itu, saking cinta seorang mereka itu, ulama itu, aulia itu kepada ibu-ibu mereka. Itulah yang kita tiru supaya menjadi waladun saleh, supaya menjadi orang yang saleh, bakti kepada kedua orang tua, birrul walidain ya. Karena seorang itu haqqu walidai, seorang itu hak, mau dia kecil mau dia orang besar, hak orang tuanya. Naam begitu. Nah, itulah kesenangan, sehingga Habib Ali Habsyi terus katakan, semua pahalaku Habib Ali berikan kepada ibunya. Itu saking apa ya. Jadi memang hidup di dunia ini berserah kepada Allah, tawakkaltu 'ala Allah, berserah kepada Allah dengan selalu mengingat Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, selalu mengingat Allah. Karena apa? Dengan berserah kepada Allah ini menunjukkan dia mengenali Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Gak akan punya arah, gak akan punya tujuan orang yang hidup di hatinya syaitan ya. Itu baru dilihat Syekh Abdul Qadir ya, belum sama Syekh Abdul Qadir ditebas itu ya. Ini wali dan aulia ilah. Naam begitu. Lah itulah hidup di dunia ini, apa yang dipandang mata yang pernah dilihat Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waliullah. Nah, itulah keadaan-keadaan rupa-rupa dalam kehidupan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kesenangan dunia akhirat. Amin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.